Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Varianti selaku dosen pengampu dari mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan dan teman-teman kelas 7A Akuntansi Manajerial yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas kelompok Laporan Analisis Studi Kelayakan Bisnis untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan dengan mengangkat usaha pabrikan Rumah Tempe Azaki. Namun, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan presentasinya, ada satu pepatah yang mengatakan, tak kenal, maka tak sayang. Maka dari itu, mari berkenalan terlebih dahulu dengan anggota kelompok 4. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 4 orang anggota, yaitu saya sendiri, Nur Aziza Aryana dengan NIM 196510007, kemudian Farayaska dengan NIM 196510008, dilanjutkan dengan Hairiani dengan NIM 196510009, dan yang terakhir Kartika Effendi dengan NIM 196510023. Dan untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk ke dalam pembahasan presentasi yang akan disampaikan pertama kali oleh saya sendiri, Nur Aziza Aryana. Kelompok 4 kami ini pada tugas kelompok Akuntansi Manajemen Lanjutan untuk laporan usaha studi kelayakan bisnis mengangkat sebuah usaha industri pabrikan, yaitu Rumah Tempe Azaki. Sebelum kita membahas pada aspek-aspek yang berhubungan dengan studi kelayakan bisnis, yuk mengenal profil dari Rumah Tempe Azaki. Rumah Tempe Azaki ini didirikan pada tahun 2019 yang berlokasi di Kota Bogor dengan rumah produksi yang dibangun seluas 360 meter persegi. Pastinya Rumah Tempe Azaki menggunakan tenaga kerja yang terampil dan berdedikasi tinggi sehingga dapat bekerja untuk menghasilkan produk-produk terbaik dengan menggunakan peralatan yang higienis. Dari nama usahanya, Rumah Tempe Azaki, saya yakin teman-teman sudah tahu nih tentang produk apa yang dihasilkan oleh Rumah Tempe Azaki. Ya, tempe. Produk tempe yang diproduksi ini telah mendapatkan sertifikat halal MUI dengan izin edar BPOM serta mendapatkan sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Point atau HACCP sehingga dapat memastikan bahwa produk tempe ini aman dikonsumsi untuk seluruh anggota keluarga. Semua produk pada Rumah Tempe Azaki ini dapat dengan mudah ditemukan pada usaha-usaha atau outlet retail maupun juga usaha-usaha online. Kualitas dan kuantitas produk dari Rumah Tempe Azaki ini sudah teruji dengan melakukan ekspor tempe ke supermarket-supermarket besar seperti supermarket di luar negeri sana, yaitu supermarket Jepang. Berikut ini kelompok kami juga menyajikan alur produksi perusahaan pada Rumah Tempe Azaki. Mungkin teman-teman di sini menganggap bahwa produksi tempe yang dihasilkan oleh perusahaan kami ini sama seperti produksi tempe pada umumnya. Namun sebenarnya perusahaan kami ini benar-benar mengutamakan dengan menggunakan tenaga kerja yang berdedikasi tinggi, menggunakan peralatan yang higienis, dan juga melewati beberapa tahapan quality control sebelum produk tempe tersebut dapat dipasarkan. Produksi pada perusahaan Rumah Tempe Azaki ini juga pastinya melakukan tahap penyortiran kacang kedelai, pencucian, perendaman, perubusan, kemudian juga peragian, lalu pengemasan, kemudian dilanjutkan dengan fermentasi dan akhirnya dilalui oleh tahapan quality check sehingga dapat menghasilkan produk tempe yang terbaik. Pada beberapa slide sebelumnya, kita sudah menjelaskan secara ringkas dan padat mengenai profil dari Rumah Tempe Azaki. Dan sekarang saatnya kita masuk pada aspek-aspek studi kelayakan bisnis, tepatnya pada Rumah Tempe Azaki. Aspek-aspek studi kelayakan bisnis pada Rumah Tempe Azaki melewati 4 tahapan aspek. Yang pertama adalah aspek pemasaran
pemasaran, di mana aspek ini akan menjelaskan pada proses pemasaran yang dilakukan oleh Rumah Tempe Azaki. Yang kedua adalah aspek produksi. Aspek produksi di sini pastinya akan menjelaskan tentang proses produksi ketika Rumah Tempe Azaki menghasilkan produk-produk tempe terbaiknya. Yang ketiga adalah aspek manajemen, di mana aspek manajemen ini akan menjelaskan tentang proses manajemen atau pengelolaan dalam Rumah Tempe Azaki. Yang keempat ada aspek keuangan, di mana aspek ini akan menjelaskan secara rinci proses pengelolaan keuangan pada Rumah Tempe Azaki. Baik, pada laporan usaha studi kelayakan bisnis Rumah Tempe Azaki ini, aspek utama yang diteliti adalah aspek pemasaran. Pada aspek pemasaran ini, kami menyajikan tabel kebutuhan dan keinginan konsumen yang terlihat pada tingkat presentasi tinggi, di mana data ini dihasilkan dari data kuesioner penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa masyarakat ini sangat menyukai tempe, sehingga dapat disimpulkan bahwa tempe ini dapat dikonsumsi oleh para konsumen untuk kebutuhan pangannya sehari-hari. Selanjutnya, ini juga merupakan tabel keinginan tempe yang diperoleh dari data kuesioner penelitian terdahulu, di mana terdapat persentase yang tinggi masyarakat ini berkeinginan dalam mengkonsumsi tempe. Hal ini juga menunjukkan memiliki alasan yang kuat bahwa tempe ini bukan hanya dikonsumsi sebagai lauk pauk, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk diversifikasikan menuju produk-produk terbaru seperti halnya keripik tempe. Baik, selanjutnya segmentasi pemasaran di sini dapat dilihat dari tabel segmentasi usia, di mana diketahui bahwa yang banyak mengonsumsi tempe ini adalah masyarakat dengan rentang usia 31 sampai 35 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat yang menyukai tempe ini adalah masyarakat yang memiliki usia muda dan terbilang produktif. Segmentasi pemasaran lainnya dapat ditinjau dari tabel segmentasi pendapatan. Di sini dapat terlihat bahwa responden yang membeli tempe ini adalah masyarakat yang memiliki berpenghasilan menengah dan penghasilan ke bawah. Dengan demikian, masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah ini dapat melaksanakan diversifikasi protein dengan menggunakan atau memanfaatkan tempe sebagai sumber protein hewani. Tabel segmentasi terakhir yang disajikan adalah segmentasi pendidikan. Berdasarkan data kuesioner penelitian terdahulu di sini, dapat ditunjukkan bahwa konsumen yang mengonsumsi tempe adalah sebagian besar masyarakat yang memiliki pendidikan menengah ke atas. Berarti kesadaran untuk mengonsumsi protein ini adalah masyarakat yang sadar akan pentingnya gizi bagi kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya adalah ukuran bisnis. Menurut salah satu ahli, yaitu Rianto pada tahun 2001, menjelaskan bahwa ukuran bisnis ini merupakan suatu gambaran yang menjelaskan tentang besar ataupun kecilnya suatu perusahaan dengan ditunjukkannya pada total aktiva, jumlah penjualan, maupun rata-rata penjualan. Usaha Rumah Tempe Azaki bagi kami yang melakoni sebagai penggerak usahanya ini menargetkan bahwa usaha ini merupakan usaha yang besar, bukan hanya usaha rumah tangga, tetapi juga merupakan usaha dengan perusahaan yang memiliki pabrik yang besar pula. Selain itu, kami juga memiliki target untuk dapat memasarkan produk tempe ini dengan membangun 74 titik produksi dan 7 titik pemasaran di Indonesia. Bukan hanya itu, kami juga memiliki target pemasaran hingga ke luar negeri seperti negara Jepang, Korea Selatan, dan berbagai negara lainnya. Kemudian ada nilai tambah produk atau kata lainnya adalah value added. Value added ini merupakan nilai ekonomi yang ditambahkan kepada suatu produk, baik produknya ini bisa berupa barang ataupun jasa yang nantinya akan ditawarkan kepada para konsumen. Nah, penambahan nilai ini dapat dikatakan merupakan hal yang penting karena dapat membuat produk tersebut dapat terlihat lebih berkualitas ataupun unggul sehingga perusahaan ini dapat meningkatkan harga jualnya.
Pada Rumah Tempe Azaki, kami sudah menambahkan nilai tambah produk yang menjadi kelebihan ataupun keunggulan dari produk yang kami hasilkan. Yang pertama ada kacang kedelai. Kacang kedelai yang kami gunakan ini pastinya sudah melewati beberapa proses, seperti proses pembersihan, pembuangan kulit, yang pastinya juga menggunakan alat-alat higienis maupun canggih, sehingga tempe kami ini yang diproduksi dapat dinikmati dengan mentah tanpa ada keraguan. Yang kedua adalah bahan-bahan. Bahan-bahan yang kami gunakan ini, baik itu bahan baku, bahan penolong, adalah bahan-bahan baku alami yang memiliki kehigienisan dan juga memiliki tingkat keunggulan yang tinggi. Yang ketiga adalah produk. Produk yang kami pasarkan ini pastinya sudah memiliki legalitas usaha, serta harga produk yang kami tawarkan ini merupakan harga produk yang lumayan terjangkau dengan kualitas atau keunggulan yang kami berikan, yaitu sekitar 8.000 per bungkusnya. Ya, selanjutnya adalah tentang masa hidup produk. Jadi, masa hidup produk ini adalah suatu konsep penting dari sebuah pemasaran yang pastinya akan memberikan gambaran tentang dinamika kompetitif dari suatu produk tersebut, baik berupa perjalanan penjualan suatu produk ataupun tentang seberapa lama produk tersebut dapat dikonsumsi atau dapat bertahan lama. Untuk produk tempe di Rumah Tempe Azaki ini akan kami pasarkan dan dapat bertahan lama di suhu ruang sekitar 3-4 hari, dan jika di dalam lemari pendingin dapat bertahan hingga dengan 7 hari. Selanjutnya adalah struktur pasar. Salah satu ahli bernama Tri Kunawangsi pada tahun 2006 menjelaskan bahwa struktur pasar ini merupakan keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek dan memiliki pengaruh penting terhadap perilaku pasar tersebut. Struktur pasar yang dimiliki oleh usaha Rumah Tempe Azaki ini adalah pasar bebas, di mana terdapat kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya antara lain yang pertama adalah alokasi sumber daya efisien. Hal ini dapat dilakukan pada harga bahan baku pembuatan tempe, di mana jika terjadi permintaan barang oleh konsumen, maka kami dapat membeli harga bahan baku tersebut dengan harga yang lebih murah dari harga bahan baku sebelumnya. Yang kedua adalah kompetisi. Usaha Rumah Tempe Azaki ini pastinya telah melakukan persaingan pemasaran di Indonesia bahkan di luar negara Indonesia, dan tidak ada aturan yang mengharuskan bahwa produk ini hanya bisa dipasarkan di negara Indonesia. Hal ini dapat dikatakan bahwa kelebihan dari pasar bebas tersebut telah sesuai dengan target yang kami inginkan terhadap pemasaran luar negeri. Yang ketiga adalah inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Dari data kuesioner penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan pada bagian segmentasi, dapat disimpulkan bahwa produk tempe ini merupakan salah satu produk yang diinginkan oleh para konsumennya. Artinya, produk yang kami buat ini yang dipasarkan merupakan produk yang memang dibutuhkan dan juga diinginkan oleh konsumen. Adanya kelebihan dari pasar bebas ini, maka kami dapat meningkatkan efisiensi produk dengan menyesuaikan keinginan konsumen tersebut. Yang keempat adalah lebih banyak pilihan. Dengan struktur pasar bebas ini dapat menciptakan persaingan tambahan, tidak hanya di dalam negeri namun juga bisa di luar negeri. Pada gilirannya itu nantinya akan menciptakan lebih banyak pilihan bagi konsumen rata-rata. Dengan pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dengan memasarkan produk tempe dari Rumah Azaki ini ke luar negeri dengan tujuan untuk memperbesar laba usaha dari Rumah Tempe Azaki tersebut. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tentang struktur pasar, di mana menurut Tri Kunawangsi pada tahun 2006 menjelaskan bahwa struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku pasar. Kemudian, struktur pasar yang terdapat pada Rumah Tempe Azaki adalah pasar bebas. Dan kekurangan yang terjadi pada struktur pasar yang kami miliki terdapat beberapa bagian. Yang pertama, monopoli. Jadi, pada usaha ini terdapat monopoli alam, seperti adanya utilitas dan layanan saluran pembuangan sampah kacang kedelai yang mungkin dapat menjadi masalah bagi pasar bebas. Kemudian yang kedua, adanya eksternalitas negatif. Lalu yang ketiga, berlomba ke bawah.
Jadi dalam usaha tempe Azaki, untuk kelemahan berlomba ke bawah bisa terjadi pada pengalihan bahan baku atau penggunaan alat produksi yang diminimalkan, misalnya menggunakan bahan baku yang harganya lebih murah dari sebelumnya. Kemudian di sini ada persaingan dan strategi pesaing. Ini merupakan beberapa negara yang melakukan industri tempe, salah satunya adalah Indonesia. Di mana tabel ini kita kutip dari BSN pada tahun 2012. Di sini menjelaskan bahwasannya Indonesia menduduki urutan pertama dengan jumlah industri 81.000. Nah, kemudian di sini ada langkah yang dapat diambil untuk mempertahankan produksi. Langkah pertama yaitu kita harus menjamin bagaimana kualitas produk secara sistem dan juga fasilitas. Jadi, RTA menerapkan standar cara produksi pangan olahan yang baik sesuai dengan peraturan BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan juga menerapkan sistem Hazard Analysis and Critical Control Point atau HACCP yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat izin edar MD BPOM dan juga sertifikat HACCP. Lalu yang kedua, memperkenalkan mutu produk. Jadi selain kita membrandingkan tempe ini sebagai makanan khas Indonesia, kami juga mencoba branding mengenai mutu produk, yakni kandungan protein yang ada di dalam tempe. Mengenalkan bahwa makanan ini bukanlah makanan sembarangan, karena tempe adalah makanan nabati dengan kandungan protein yang tinggi, bahkan melebihi beberapa protein hewani. Kemudian langkah ketiga yang kami lakukan untuk mempertahankan produksi yaitu gencar untuk mengikuti pameran-pameran atau event lokal, bahkan bisa sampai internasional. Dari sanalah kami akan mencoba untuk memperkenalkan produk kami secara lebih mendalam kepada masyarakat lokal dan juga kepada negara-negara lain. Misalnya saja, usaha kami, Rumah Tempe Azaki, akan turut serta dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang di Jawa Barat dan mengikuti bazar bersama seluruh UKM yang masuk dalam binaan dari Kecamatan Bogor Barat. Kemudian, sejalan dengan itu, strategi internasional yang dimiliki Indonesia yaitu program peningkatan ekspor. Kami akan mengikuti pameran seperti Trans Expo Indonesia yang diadakan oleh Kementerian Perdagangan Indonesia. Nah, selanjutnya, ukuran pasar. Jadi, market size atau ukuran pasar ini merupakan jumlah individual yang potensial memberi atau menggunakan produk, baik itu pasar domestik dan juga mancanegara. Kemudian, pada ukuran pasar ini, Rumah Tempe Azaki menggunakan metode bottom up, di mana pasar domestik ini sendiri, Rumah Tempe Azaki memiliki perkiraan konsumen potensial sejumlah 50 juta jiwa dengan kompetitor sejenis di pasar domestik sebesar 81.000. Kemudian konsumen yang ada pada saat ini mengeluarkan Rp 24.000 dalam 1 bulan untuk membeli produk tempe Azaki dengan rata-rata pembelian sebanyak 24 kali dalam 1 tahun. Lalu yang kedua, ada namanya pasar mancanegara. Nah, pasar mancanegara ini untuk Rumah Tempe Azaki akan memulai dari pasar Asia, yaitu negara Jepang. Ada sejumlah 103 kompetitor tempe yang masuk ke pasar Jepang. Ini kami peroleh informasinya melalui website dari Kemendikbud, di mana perkiraan jumlah konsumen potensial sebesar 15,5 juta jiwa dengan pengeluaran total US dollar sebanyak 4,11 atau jika dirupiahkan senilai Rp65.560 dalam 1 bulannya untuk membeli produk tempe Azaki. Kemudian rata-rata pembelian selama 15 kali dalam 1 tahun. Nah, kemudian awalnya dari Rumah Tempe Azaki ini mulai menjajakan produk ke pasar domestik terutama di wilayah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Setelah kami berhasil nantinya di wilayah Jabodetabek, kami akan terus meningkatkan rata-rata konsumsi tempe dari tahun 2020
ke tahun 2021 untuk memperbesar peluang bagi Rumah Tempe Azaki untuk melakukan perluasan wilayah distribusi pasar, di mana dalam kurun waktu 1 tahun kami menargetkan untuk mendistribusikan produk kami di daerah Pulau Jawa lainnya seperti Sukabumi dan Surabaya. Setelah itu, kami akan mencoba peruntukan untuk mendistribusikan ke daerah Aceh dan Kalimantan seperti Samarinda dan juga Balikpapan. Nah, lalu di sini ada bauran pemasaran dari usaha kami, yang dimana untuk produknya sendiri seperti yang kita ketahui bahwasannya merek yang kami punya yaitu tempe Azaki, bahan bakunya adalah kedelai GMO atau non-GMO dan juga ragi tempe. Kemudian untuk bentuk dan ukuran dari produk kami yaitu balok persegi panjang dengan ukuran 400 gram. Jenis kemasannya adalah plastik grand food dan desain kemasannya bisa kita lihat pada PowerPoint. Kemudian untuk harga yang kami pasarkan di harga pasar domestik itu senilai Rp8.000 dan harga pasar mancanegara mencapai 1,37 US dollar atau senilai Rp21.520. Lalu untuk potongan harga, kami akan memberikan potongan harga yang pasti akan diberikan kepada agen-agen yang berada di daerah pasar distribusi, baik itu pasar domestik maupun mancanegara. Nah, lalu untuk tempatnya sendiri, rumah produksi tempe sekaligus kantor berada di RT 1 atau RW 14 Curug, Kecamatan Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat. Kenapa kami memilih Kota Bogor? Karena Kota Bogor ini merupakan lokasi pendirian RTA, karena Bogor adalah kaki penyangga Jakarta sebagai pusat bisnis Indonesia, sehingga diharapkan mudah dalam memasuki berbagai akses, baik itu akses pasar wilayah Jabodetabek maupun akses birokrasi. Kemudian untuk promosinya, kami melakukan periklanan secara tidak langsung, online, dan juga melalui berbagai macam platform, yakni website, Instagram, dan juga Facebook. Selain itu, periklanan sekaligus promosi kami juga melakukannya dengan keikutsertaan dalam berbagai macam event seperti pameran, expo, festival, dan juga bazar, baik yang dikhususkan untuk event kuliner maupun event campuran seperti festival budaya. Nah, selanjutnya di sini ada AIDA plus Us. Jadi, konsep ini akan menerangkan bagaimana proses terjalinnya komunikasi dengan calon pembeli tempe Azaki hingga akhirnya produk yang ditawarkan berhasil terjual. Yang pertama adalah attention, perhatian. Jadi kami akan mengenalkan produk rumah tempe Azaki kepada calon pembeli dengan cara mempromosikan di berbagai platform media sosial seperti website, Instagram, dan juga Facebook. Ini tadi mungkin sudah sempat kita bahas pada slide sebelumnya ya, perihal dengan promosinya. Kemudian kami juga mempunyai tagline dalam usaha kami yaitu tempe higienis dengan harga yang terjangkau. Lalu yang kedua adalah interest atau ketertarikan. Jadi di sini kami menyajikan konten-konten menarik dan menambah wawasan seputar produk kami dengan memperlihatkan aktivitas dan juga produktivitas tim Rumah Tempe Azaki di media sosial sebagai usaha untuk menarik minat konsumen terhadap produk kami. Nah, selanjutnya di sini ada desire atau keinginan. Pada tahapan ini, kami akan terus menyajikan penawaran berupa promo potongan harga, testimoni, dan hal-hal terbaru lainnya dari produk kami di berbagai media sosial. Kemudian di sini ada action atau aksi, di mana kami akan memanfaatkan momentum ini dengan sebaik mungkin, seperti memastikan kalau produk yang kami kirim dalam kondisi baik, serta sampai dengan baik dan juga tepat waktu ke tangan pembeli. Selanjutnya ada satisfaction atau kepuasan, di mana tim kami akan memastikan pembeli mendapat kepuasan baik dari penawaran promosi, kualitas produk, dan juga pelayanan, sehingga pembeli merasa jika keputusan yang diambil untuk membeli produk kami sudah tepat. Nah, lalu di sini ada analisis kelayakan usaha dari aspek produksinya. Nah, untuk yang pertama adalah lokasi operasi.
Saat kami menjalankan suatu kegiatan usaha, diperlukan sebuah tempat usaha yang dikenal dengan lokasi. Jadi, lokasi ini dapat kita artikan sebagai tempat melayani konsumen dan dapat pula dikatakan sebagai tempat produksi. Besarnya potensi dan peluang bisnis dari bahan utama kedelai ini mendasari pemilik untuk melakukan investasi di tahun 2019 dengan mendirikan rumah produk tempe di Kota Bogor dan diberi nama Rumah Tempe Azaki atau biasa kita singkat dengan sebutan RTA. Nah, di sini perihal dengan legalitas hukumnya, kami sudah memiliki izin lokasi, izin usaha industri, izin komersial operasional, dan juga NPWP. Kemudian juga ada akta notaris, surat izin usaha perdagangan, dan untuk biaya pendirian berdasarkan dari data Dinas Penanaman Modal 1 Pintu tahun 2021, Rumah Tempe Azaki sudah berhasil terdaftar dalam data arsip perizinannya dengan nilai investasi pendirian sebesar 75 juta. Nah, kemudian di sini ada volume operasi, jadi berkaitan langsung dengan proses produksi dan kapasitas produksi. Dan juga proses produksi ini merupakan suatu kegiatan yang di dalamnya berlangsung proses pembuatan produk. Dan untuk Rumah Tempe Azaki sendiri dapat memproduksi tempe sebanyak 4.378 bungkus per harinya atau per produksinya dan berhasil menghasilkan kapasitas produksi sebanyak 87.568 bungkus per bulannya dengan jumlah tenaga kerja di pabrik sebanyak 9 orang. Nah, lalu untuk mesin dan peralatannya di sini ada 22 jenis mesin dan peralatan yang biasanya kami gunakan dalam melakukan produksi usaha tempe kami. Saya Farah Yaska. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian yang disampaikan oleh rekan saya yaitu Heriani mengenai aspek produksi. Selanjutnya yaitu mengenai bahan baku yang digunakan. Untuk kacang kedelainya di sini dibutuhkan sebanyak 54.000 kg, kemudian raginya dibutuhkan sebanyak 54 kg. Sedangkan untuk bahan penolongnya, di sini dibutuhkan plastik kemasan sebanyak 243 pak, supervisor pabrik itu 1 orang, beban listrik sebanyak 200 kVA, beban air sebanyak 250 meter kubik, kemudian beban bahan bakar bensin yaitu 10 liter, kemudian juga terdapat beban penyusutan aktiva tetap, serta beban pemeliharaan dan perbaikan aktiva tetap. Untuk tenaga kerja yang digunakan pada usaha Rumah Tempe Azaki ini membutuhkan sebanyak 9 orang karyawan pabrik dengan jumlah jam kerja sebanyak 9 jam per harinya dan upah jam kerjanya sebesar Rp17.500. Selain karyawan pabrik, usaha Rumah Tempe Azaki juga memperkerjakan 1 orang supervisor pabrik dengan upah Rp3.500.000 per bulannya. Selain itu, juga terdapat 5 orang karyawan bagian administrasi dan umum, serta 3 karyawan bagian pemasaran dengan upah Rp3.150.000 per bulannya, di mana seluruh karyawan usaha Rumah Tempe Azaki ini bekerja selama 20 hari dalam kurun waktu 1 bulan. Di sini juga dapat terlihat layout dari Rumah Tempe Azaki. Di sini terdapat ruang administrasi dan umum, kemudian ada ruang pemasaran, ada ruang untuk sholat, ada toilet, dan area luas ini adalah area pabrik untuk memproduksi tempe Rumah Azaki. Selanjutnya masuk ke aspek manajemen. Menurut Kasmer tahun 2003, aspek manajemen dan organisasi terdiri dari fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Hal ini telah diterapkan pada Rumah Tempe Azaki. Yang pertama yaitu perencanaan telah dilakukan pada penjadwalan produksi tempe dan sistem pengadaan sumber-sumber bahan baku maupun bahan penolong.
Untuk pengadaan bahan bakunya disesuaikan dengan jumlah produksi yang akan diproduksi selanjutnya. Kemudian untuk pengorganisasian telah diterapkan karena telah melakukan pembagian pekerjaan terhadap karyawannya sesuai dengan keahlian yang dimiliki, mulai dari karyawan bagian produksi, bagian penjualan, dan bagian administrasi. Kemudian, untuk pelaksanaannya pada Rumah Tempe Azaki, pekerja selalu melaksanakan instruksi dari pemilik usaha, di mana proses produksi ini dilakukan setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Sedangkan untuk pengawasannya sendiri secara teknis dilakukan pada saat produksi tempe. Sedangkan untuk pengelolaan keuangan dilakukan oleh bagian akuntansi, namun tetap berada di bawah pengawasan pemilik pabrik. Dalam rangka modernisasi usaha tempe, pemilik usaha ini telah melakukan inovasi agar bisa menegakkan usaha yang didirikan sehingga dapat menembus pasar tradisional maupun pasar ekspor. Legalitas Rumah Tempe Azaki ini adalah perseroan terbatas karena telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan perseroan terbatas yang terdiri dari yang pertama yaitu mengajukan nama perseroan terbatas. Yang kedua, pembuatan akta pendirian perseroan terbatas. Yang ketiga, pembuatan SKDP. Yang keempat, pembuatan NPWP. Yang kelima, pembuatan anggaran dasar perseroan. Yang keenam, mengajukan SIUP. Yang ketujuh, mengajukan tanda tertib perusahaan. Yang kedelapan, berita acara Negara Republik Indonesia. Oke, selanjutnya masuk ke struktur organisasi. Di sini yang tertinggi yaitu Chief Executive Officer, di mana membawahi 4 bagian, yaitu Chief Operating Officer, kemudian ada Marketing, ada Operating Manager, kemudian juga di sini terdapat bagian Accounting, di mana keempat bagian ini membawahi karyawannya masing-masing. Rumah Tempe Azaki ini telah menggambar 4 aspek utama mengenai struktur organisasi yang baik, yaitu yang pertama pembagian kerja, karena setiap kotak menunjukkan pekerjaan yang dilakukan oleh satuan organisasi yang bertanggung jawab untuk kegiatan tertentu dan menunjukkan spesialisasinya. Yang kedua, rantai perintah, yang menunjukkan tanggung jawab dan hubungan antara manajer dan bawahannya. Yang ketiga, pengelompokan segmen-segmen pekerjaan. Dan yang keempat, yaitu tingkatan manajemen. Pada Rumah Tempe Azaki ini menerapkan budaya efektivitas kerja, sehingga pada usaha ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan atau dikehendaki melalui penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Adapun penerapan budaya tersebut yaitu yang pertama, efektivitas kerja dalam memproduksi tempe. Karena diterapkan para pemilik usaha Rumah Tempe Azaki dapat dikatakan cukup efektif, di mana setiap tahap ini dikelola dengan baik, mulai dari permodalan, penggunaan tenaga kerja, sampai dengan pada tata cara pembuatannya. Selain itu, penggunaan bahan baku ini menggunakan bahan-bahan yang berkualitas sehingga dapat menghasilkan tempe yang berkualitas pula. Kemudian, efektivitas dalam pemasaran ini dilakukan Tempe Azaki agar dapat berjalan efektif sesuai dengan budaya yang diterapkan. Maka menerapkan prinsip-prinsip etika pemasaran seperti yang pertama di sini ada kejujuran, yaitu pada kemasan tempe dengan menyertakan informasi nilai gizi. Yang kedua, transparansi terkait produk layanan seperti pada kualitas tempe. Yang ketiga, kesehatan dan keselamatan, yaitu melindungi privasi dan menghormati hak sipil dan hak asasi manusia dari konsumen. Yang keempat, yaitu legalitas dengan mengembangkan kualitas dan pelayanan yang prima. Yang kelima, praktik sadar, yaitu memutuskan untuk terlibat dalam praktik sadar dalam rangka untuk melindungi masyarakat dan lingkungan. Yang keenam, perilaku pribadi dengan memastikan semua anggota tim
Pemasaran mematuhi standar etika pribadi yang tinggi. Yang ketujuh, komunikasi jujur, karena pada saat mempromosikan tempe yang diproduksi yang menjelaskan bahwa tempe Azaki ini aman untuk dikonsumsi karena sudah tersertifikasi HSNI, HACCP, BPOM, dan halal. Yang kedelapan, Rumah Tempe Azaki memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraan konsumen. Yang kesembilan, mengatasi masalah publik karena pemasaran tempe Azaki ini dapat menciptakan suatu kemitraan. Selanjutnya masuk ke tim manajemen. Hal ini sudah diterapkan dengan baik pada Rumah Tempe Azaki karena telah menempatkan karyawannya sesuai dengan bidangnya masing-masing, mulai dari operator, marketing, accounting, dan karyawan-karyawan baik yang berada di pabrik maupun yang berada di bagian penjualan, serta pada bagian administrasi. Selain itu, Rumah Tempe Azaki juga menerapkan sistem manajemen desentralisasi karena dari pemilik usaha ini memberikan wewenang kepada manajer yang berada di perusahaan mulai dari bagian operasi, pemasaran, dan akuntansi untuk memberikan perintah kepada bawahannya, yaitu karyawan yang berada di masing-masing di bagian tersebut. Dalam rangka meningkatkan kualitas karyawan yang dimiliki, maka pihak manajemen perlu untuk melakukan program pengembangan pada setiap karyawannya untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan agar mampu memenuhi tuntutan organisasi dalam menghadapi persaingan dan perubahan. Pelatihan dan pengembangan ini bisa dilakukan di dalam perusahaan ataupun di luar perusahaan sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini telah diterapkan pada Rumah Tempe Azaki karena karyawan yang bekerja pada usaha ini telah memiliki beberapa sertifikat keahlian seperti sertifikat kompetensi keamanan tangan, food grade soybean procurement short course, kemudian ada pelatihan cara memproduksi tempe secara higienis dan skema pengolahan cara produksi pangan yang baik. Selanjutnya masuk ke aspek keuangan. Untuk rincian modal awalnya, bahan bakunya membutuhkan sebanyak Rp432.540.000. Kemudian, untuk tenaga kerja langsung membutuhkan dana sebanyak Rp31.500.000. Kemudian, untuk overhead pabrik membutuhkan dana sebanyak Rp43.105.405,41. Kemudian, untuk administrasi umum membutuhkan dana sebanyak Rp20.200.000. Kemudian pemasaran membutuhkan dana sebanyak Rp13.950.000. Kemudian untuk aset tetap memproduksi yaitu sebanyak Rp434.075.500 dan untuk aset tetap untuk kantor yaitu sebanyak Rp544.850.000 sehingga rincian modal awal yang dibutuhkan untuk mendirikan usaha ini yaitu sebanyak Rp1.688.288.500,25. Di mana sumber modalnya yaitu berasal dari modal pribadi sebanyak 8,04%, kemudian modal aktiva tetap sebanyak 60,87%, dan utang bank yaitu sebanyak 31,09%. Kemudian di sini perbandingan antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya. Pada biaya standar yaitu menghasilkan Rp5.813,9925 per unitnya, sedangkan untuk biaya sesungguhnya menghasilkan Rp6.116,5546 per unitnya.
Kemudian untuk analis biaya bahan baku standar dan biaya bahan baku sesungguhnya menghasilkan minus Rp25.285.000 yang artinya tidak menguntungkan. Kemudian untuk analisis biaya tenaga kerja langsung standar dan biaya tenaga kerja langsung sesungguhnya menghasilkan minus Rp1.655.000 yang artinya tidak menguntungkan. Kemudian untuk analis BOP standar dan BOP sesungguhnya menghasilkan minus Rp7.475.873,84 yang artinya juga tidak menguntungkan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Kartika Effendi. Baik, berikutnya saya Kartika Effendi dengan NIM 19651.023 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Nah, setelah rekan saya menjelaskan mengenai perhitungan analisis biaya standar dan biaya sesungguhnya yang terdiri dari selisih biaya bahan baku, selisih biaya tenaga kerja langsung, dan juga selisih biaya overhead pabrik, maka dapat digambarkan dengan bagan berikut ini, di mana di bagan tersebut tertera selisih biaya standar sebesar Rp34.415.873,84 yang artinya selisih antara biaya standar dan biaya sesungguhnya ini TM atau tidak menguntungkan. Selanjutnya mengenai perhitungan penyusutan aset tetap, di mana aktiva tetap ini terdiri dari aset tetap produksi yang terdiri dari 23 aset tetap, kemudian aset tetap kantor yang terdiri dari 13 aset tetap, di mana aset tetap atau aktiva tetap ini memiliki umur ekonomis yang beragam, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, dan bahkan ada yang 20 tahun. Nah, perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan dengan metode garis lurus. Baik, sekarang masuk ke proyeksi laporan keuangan. Pertama-tama adalah laporan harga pokok produksi dan rugi laba awal, di mana kita fokus ke laporan harga produksi dulu. Harga pokok produksi maksud saya terdapat biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dan setelah dihitung-hitung, harga pokok total yang kita peroleh sebesar Rp509.117.182,91 dan ini diestimasikan untuk 87.568 bungkus tempe dalam jangka waktu atau siklus produksi 1 bulan, di mana harga pokok per unit sebesar Rp5.813,99. Selanjutnya masuk ke proyeksi laporan rugi laba awal, di mana penjualan di sini sebesar Rp700.544.000 dan harga pokok penjualan sebesar yang tadi kita hitung di laporan harga pokok produksi. Nah, setelah itu diperoleh nih yang namanya laba rugi kotor sebesar Rp199.426.817,09. Itu untuk laba rugi kotor, di mana setelah dihitung beban usaha yang terdiri dari beban administrasi dan umum dan juga beban pemasaran, ini totalnya adalah Rp38.708,33, sehingga laba rugi usaha ini belum bersih sebelum pajak sebesar Rp154.126.108,76. Selanjutnya adalah proyeksi neraca awal, di mana diasumsikan bahwa modal yang kita tanamkan ini berupa kas dan juga aset tetap.
di mana kas sejumlah Rp629.363.025, kemudian aset tetap secara keseluruhan sebesar Rp978.925.500, dan untuk sisi kewajiban dan modal di sini ada kewajiban jangka panjang yaitu berasal dari utang bank yakni sebesar Rp500 juta dan modal usaha sebesar Rp1.188.288.500,25. Jadi balance atau keseimbangan antara total aset dengan total kewajiban ditambah modal adalah sebesar Rp1.988.288.500,25. Selanjutnya adalah laporan laba rugi standar dan laporan laba rugi sesungguhnya. Untuk estimasi penjualan antara laba rugi standar dan laba rugi sesungguhnya ini sama, yang berbeda hanya di harga pokok penjualannya saja. Dan untuk jumlah beban usaha juga masih sama. Nah, untuk laporan rugi laba standar di sini diperoleh harga pokok penjualannya sebesar Rp479.746,32 sehingga menghasilkan laba rugi kotor sebesar Rp153.138.686,11 dan dimana di sini menghasilkan laba rugi usaha sebesar Rp115.137.977,77. Nah, selanjutnya beralih ke laporan rugi laba sesungguhnya, di mana harga pokok penjualan sesungguhnya, laporan rugi laba sesungguhnya ini sebesar Rp431.489.443,62, di mana laba rugi kotornya diperoleh Rp139.948.988,81 dan laba rugi usahanya diperoleh sebesar Rp943.942.280,48. Dapat kita lihat di sini bahwa antara laporan rugi laba standar dengan laporan rugi laba sesungguhnya menghasilkan laba rugi usaha yang berbeda, di mana laba rugi usaha standar lebih besar daripada laba rugi usaha sesungguhnya. Kemudian adalah proyeksi arus kas. Asumsinya surplus kas tiap bulannya sama sehingga tiap tahunnya juga akan sama. Di dalam proyeksi laporan arus kas ini terdapat anggaran penjualan dan terdapat perhitungan saldo kas, kas masuk dan juga kas keluar. Nah, dari perhitungan yang sudah dilakukan ini diperoleh surplus sebesar Rp93.942.280,48 untuk satu siklus produksi, yaitu 1 bulan. Sekarang masuk ke perhitungan poin-poin berikut yang ada di slide. Ini tujuannya untuk melihat apakah bisnis yang kita rancang ini layak untuk dilaksanakan. Nah, yang pertama adalah payback period. Untuk payback period ini untuk menghitung berapa sih jangka waktu pengembalian dari nilai investasi yang telah dilakukan. Setelah dihitung, payback periodnya ditemukan bahwa 1,43 tahun modal ini akan kembali. Kemudian untuk net present value-nya ini sebesar Rp32.812,93. Jadi diperkirakan nilai arus kas
di 20 tahun sampai dengan 20 tahun yang akan datang ini bernilai positif sebesar Rp32.812,93. Dan untuk internal rate of return ini diperoleh angka sebesar 70,09%. Jadi dapat disimpulkan dari ketiga perhitungan ini bahwa payback period ini kurang dari 20 tahun sehingga investasi ini layak untuk dilakukan. Kemudian net present value ini nilainya lebih dari 0, maka investasi ini juga layak dilakukan. Dan untuk IRR ini mencapai angka 70,09%, maka tingkat efisiensi investasi ini layak untuk dibangun. Next, untuk menghitung break even point, PI probabilitas index, dan juga BCR atau benefit cost ratio. Jadi kita fokus ke break even point, di mana break even point unit ini diperoleh sebesar 14.656,95 bungkus, dan dalam rupiahnya ini sebesar 117.255.571,25 rupiah. Jadi break even point ini akan menggambarkan kondisi di mana perusahaan atau bisnis ini mencapai posisi tidak untung dan tidak rugi. Jadi ketika bisnis ini ingin memperoleh keuntungan yang maksimal, maka harus memperoleh atau harus memproduksi, maksud saya, sebesar lebih dari 14.656,95 bungkus tempe. Nah, kemudian untuk probabilitas indeksnya ini diperoleh sebesar 14,018721. Jadi dapat disimpulkan bahwa investasi ini layak dikarenakan nilai probabilitas indeks ini lebih dari 1. Selanjutnya adalah BCR atau benefit cost ratio, di mana setelah dihitung-hitung total pendapatan dibagi dengan total biaya ini diperoleh BCR sebesar 1,20138, yang dapat disimpulkan bahwa proyek usaha ini dapat diterima atau layak untuk dilanjutkan karena nilai BC rasionya lebih dari 1. Next, yang terakhir adalah analisis pinjaman, yaitu kredit bank yang sudah disampaikan di awal bahwa utang kepada bank kita ini sebesar 500 juta. Jadi asumsinya ini kita pinjam 500 juta rupiah dengan angsuran per bulannya selama 3 tahun, jadi 36 bulan, dan juga bunga sebesar 12% per tahun. Di mana dari perhitungan ini diperoleh pokok pinjaman sebesar 13.888.889 rupiah dengan rumus bunga per bulan, bunga dikali sisa pinjaman per 36 bulan. Jadi ini menggunakan rumus atau menggunakan bunga yang tidak flat, namun bunga majemuk gitu ya. Nah, dari perhitungan tabel perhitungan kredit ini sampai dengan bulan ke-36 atau sampai dengan akhir tahun ketiga dapat disimpulkan bahwa angsuran per bulan dapat dipenuhi oleh rumah tangga tempe Azaki atau rumah tempe Azaki karena proyeksi laba rugi tiap bulannya ini mencapai angka lebih dari 90 juta ya keuntungannya yang tadi kita hitung di laporan laba rugi sesungguhnya, di mana angsuran tiap bulannya ini kalau dihitung-hitung itu hanya sekitar 6-7% dari jumlah proyeksi pemerolehan laba sesungguhnya. Baik, mungkin cukup sekian hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, itulah tadi yang dapat kami sampaikan. Namun, sebelum kami mengakhiri presentasi, izinkanlah kami untuk mengucapkan satu pantun yang indah. Siang-siang, pergi makan cumi. Jangan lupa membeli alpukat. Demikianlah presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.